studio. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Para pemirsa dimanapun Anda berada, silakan untuk Anda yang mungkin ingin bertanya di kesempatan kali ini, kami buka kesempatan untuk Anda. Silakan Anda bisa melayangkan pertanyaan Anda, baik melalui layanan pesan singkat ataupun layanan WhatsApp di nomor 081907861110. Dan silakan untuk Anda yang akan bertanya secara langsung di segmen kedua nanti, setelah kita memberikan nasihatnya di segmen materi nanti, silakan Anda bisa menelpon kami ke nomor 0376299160 atau di 087860167999. Dan kami harapkan untuk Anda yang bertanya jangan lupa untuk mencantumkan ataupun menyebutkan nama serta alamat Anda. Dan juga kami persilakan untuk para pemirsa Rinjani TV yang sedang mengikuti acara kita di kesempatan kali ini, Anda juga bisa bertanya dengan menuliskan pertanyaan Anda di kolom komentar di pin striker Rinjani TV. Baik para pendengar dan para pemirsa sekalian, selanjutnya kita akan langsung persilakan kepada Ustaz kita untuk menyampaikan tausiahnya di kesempatan kali ini. Dan kepada Ustaz kami persilakan. Tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para pendengar satu radio dan para pemirsa Rinjani TV dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kita semua dan senantiasa memberikan kita taufik untuk terus bersabar dan istiqamah di atas ketaatan-ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai kita diwafatkan olehnya. Alhamdulillah, di pagi hari ini kembali Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kesempatan untuk melanjutkan kajian kita dari pembahasan min akhta'il azwaj, beberapa kekeliruan suami. Dan kita telah masuk pada poin yang keenam atau kekeliruan yang keenam. Beliau berikan judul di sini At-takhalli 'anil qiwamah wa taslimul qiyadati liz-zawjah. Merupakan kesalahan, kata beliau, adalah meninggalkan kepemimpinannya. Jadi seorang suami melepaskan kepemimpinannya lalu menyerahkan sepenuhnya kepada istrinya. Ini adalah kekeliruan.
Kenapa keliru? Beliau akan jelaskan dalil dan alasan-alasannya. Yang intinya sebelum kita bacakan penjelasan beliau, karena memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan lelaki lebih kuat dari wanita. Allah Subhanahu wa taala juga telah memberikan kelebihan dari segi mental dan fisik lebih besar lelaki dibandingkan wanita. Jadi hal ini artinya perbedaan yang terdapat pada lelaki dan perempuan adalah sesuatu yang nyata dan fakta, bisa kita lihat langsung. Makanya orang yang memaksakan mengatakan sama saja laki dan perempuan, ini berarti orang-orang yang buta terhadap fakta yang sebenarnya. Jadi secara akal, ya, secara kasat mata saja sudah jelas perbedaannya. Ditambah lagi syariat membedakannya. Allah mengatakan walaysa dzakaru kal untha. Tidaklah lelaki itu sama seperti wanita. Orang-orang yang menyamakan ini berarti telah menentang Allah dan juga menentang orang-orang yang berakal. Orang-orang kufar jelas, ya, keliru dalam masalah ini, ya, dan dampaknya sudah dirasakan sama para wanita yang tinggal di sana. Jadi sekali lagi ini sebagai muqaddimah kita harus terima memang Allah ciptakan lelaki berbeda dengan wanita. Jangan kita minta disamakan semua 100%. Ini zalim. Tidak selamanya, ya, harus sama rata itu berarti adil, tidak. Ya, yang adil itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya, berkata Syekh di sini penulis, jadi ini nasihat, ya, bukan dari anak pribadi, ya. Nasihat dari Syekh, ya, Dr. Ismail. Kata beliau, fakama anna hunaka man la ya'taddu bil mar'ati fayahdhimuha haqqaha wa la yanzuru ilaiha illa bi alhadhil isdira' fahunaka man qad takhalla an qiwamatihi. Kata beliau, sebagaimana telah kita bahas, ada tipe suami sama sekali tidak menghargai istrinya. Ini juga salah, sampai merenggut semua haknya, ya, tidak menganggapnya. Jadi ini ekstrim kiri, gulu juga ini, gulu dalam merendahkan istri, sampai-sampai tidak dianggap ucapannya, tidak dianggap usulannya. Ini juga zalim. Begitu juga ada ekstrim kanan, ya, terlalu menghargai istrinya melampaui sampai menjadikannya sebagai pemimpin sudah, dan dia hanya manut saja apa yang diucapkan oleh istrinya, itulah sebaik-baik perintah bagi dia. Nah, jadi dua-duanya ini keliru. Terlalu merendahkan, sering merendahkan, keliru. Terlalu meninggikan juga sampai dijadikan sebagai pimpinan rumah tangga, ini juga keliru. Jadi dia lepaskan kepemimpinannya, wa aslama qiyadahu lizaujati, ya, lalu dia serahkan, ya, kepemimpinan tersebut kepada istrinya. Fa iradatuhu tabi'atun li iradatiha,
semua keinginan dia tunduk pada keinginan istri. Wa ra'yuhu mulgha amama ra'iha, pendapat dia tumpul ya di hadapan pendapat istrinya. Fa qauluha huwal qaul, apa yang diucapkan oleh istrinya itu sudah keputusan sesungguhnya. Wa ra'yuha huwal faslu, ya, apa usulannya itu sudah yang terlaksanakan. Fatufridu ala zawj siyajan muhkaman la mu'dalaha wala mahiz, jadi seakan ya dia telah berikan suami ini aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar. Wa tuhilu ila khadimin mashkukin fi ikhlasihi wa nawayah, kata beliau. Jadi seolah istri ini telah memposisikan suami yang lemah ini sebagai pembantunya, ya, yang diragukan keikhlasannya, kata beliau. Jadi pembantu yang diragukan keikhlasannya. Ya, jadinya beliau di sini mengawali ya dengan pembahasan menyerahkan kepemimpinan kepada istri sepenuhnya pada istri. Ini adalah kelemahan dan ini adalah kekeliruan. Kemudian beliau jelaskan sekarang di sini, beliau singgung apa sebenarnya sebab kenapa sebagian istri itu betul-betul ya kuat dan mendominasi dalam sebuah rumah tangga. Mungkin kalau memang ada indikasi demikian agar kita bisa obati. Beliau mengatakan walladzi qad yadfa'uha ila dzalika dafi'ul ghurur bil mal. Terkadang, kata beliau, yang mendorong istri ya mengangkat dirinya sebagai pimpinan, pendorongnya adalah karena dia beruang, ya, bukan beruang ya, karena dia orang kaya biasanya. Misalkan ketika nikah gratis dia yang tanggung, ya. Rumah dia yang bangunkan, beras ya sepanjang tahun dia yang belikan. Sehingga apa? Dia menganggap suaminya ini enggak ada sumbangsi untuk hidupnya, hanya sebagai beban saja. Makanya tidak layak didengar ucapannya. Nah, lihatlah kesalahan melahirkan kesalahan berikutnya. Ketika suami tidak menjalankan kewajibannya memberikan nafkah, menyediakan tempat tinggal, ya, muncul muskilah berikutnya. Apa itu? Suara dia tumpul jadinya. Gara-gara apa? Karena senjata yang terkuat suami adalah nafkah ini. Ketika senjata ini hilang, maka dia seenaknya akan otak-atik oleh istrinya. Jadi kalau Anda sekarang merasa misalkan demikian, ya giat lagi berarti bekerja. Jangan sampai hidup dari penghasilan istri, ya. Karena Islam ketika memerintahkan suami, mewajibkan suami memiliki penghasilan bekerja, karena diantara hikmahnya adalah ini, agar tidak diotak-atik, agar tidak diremehkan sama istrinya. Makanya kalau perintah syariat kita abaikan, dapat pula kita imbasnya. Ya, mengeluh dia, istri saya, ya, marah terus, dikit-dikit saya mau diusir misalkan. Iya, karena ya tidak ada senjata ampuh itu berupa nafkah itu. Ini yang pertama, ini faktor yang sering ya terjadi di dunia nyata, ya. Orang yang memiliki uang, kekayaan lebih dari suaminya, terkadang lebih noak lah begitu, ya. Lebih lancang dibandingkan wanita-wanita yang keekonomiannya mungkin setara atau di bawah suaminya. Illa man rahimallah, kecuali tentu ada wanita-wanita meskipun kaya tapi patuh. Atau yang berikutnya adalah awil jamal, yang membuat dia ya berani mengatur suaminya mungkin karena terlalu cantik dia, terlampau cantik luar biasa.
Ya, sementara suaminya sekedar lah begitu. Ya. Jadi dia merasa wanita secantik saya ini masih bisa mendapatkan suami yang lebih bagus darimu, begitu. Ya. Jadi kalaupun saya marah-marah, dia nggak akan berani menceraikan saya, misalkan. Kenapa? Karena nggak mungkin dia dapat istri secantik saya lagi. Ya, kadang begitu cara berpikirnya. Dia nggak takut janda, wanita-wanita yang cantik tuh. Kenapa? Karena jadi rebutan kalau janda. Sehingga hal tersebutlah membuat dia tertipu. Berani dia sama suaminya, nggak ada yang ditakutkan. Kenapa? Karena dia cantik. Ya. Sementara suaminya misalkan pas-pasan. Ya. Jadi beliau sebutkan di samping harta, ternyata kecantikan juga bisa memperdaya seorang perempuan nih. Ya, membuatnya berani. Ya, makanya kita mikir-mikir juga. Ya. Atau para anak muda silahkan berpikir. Kalau akhlaknya tidak bagus, hanya modal cantik, bisa jadi nasib antum sebagai suami, ya, akan diomeli 3 kali sehari. Ya. Dan kalaupun antum ceraikan, dia nggak takut sama sekali. Karena apa? Ya, dia cantik. Sudah ngantri orang menunggu jandanya, begitu pikirannya. Begitu kalau dia nggak punya agama. Tapi kalau dia masya Allah salihah, penyabar, tahu hak-haknya, tahu kewajiban-kewajibannya, maka itu akan dapat, ya, mengurangilah keangkuhannya terhadap kecantikannya. Maka itulah syariat ini selalu menitik beratkan pada agama. Ya, karena kalau kecantikan, kekayaan ini tidak dibarengi dengan agama, justru menjadi penyiksa bagi suaminya. Ya, tadinya diambil karena kelebihan, justru sebagai sebab dia dihinakan oleh istri-istri tersebut. Ya. Makanya bagus orang yang mengatakan jadi kecantikan, kekayaan ini kalau diibaratkan angka, ini hanyalah 000 ya. Sementara agama itulah angka satunya, ya. Dapati dulu angka 1 itu, baru dia bernilai 00 setelahnya, ya. 1 tambah 0 10, tambah 0 100, tambah 0 1000. Tapi kalau 00-nya misalkan 6, tapi angka satunya nggak ada, ya 0, ya. Jadi kecantikannya oke, kekayaan oke, nasab oke, akhlak nggak ada, agamanya nggak ada sama sekali, 0 itu namanya, ya. Jadi kalau antum ingin tetap menjadi pemimpin ketika menjadi suami, pastikan, ya, jangan sekedar, ya, kecantikan tanpa dibarengi dengan agama. Awil jah, status sosial nih. Misalkan dia jadi gubernur, dia suaminya dagang pelecing, misalkan dagang ayam, ya. Jadi kalau istri memiliki status sosial tinggi juga rentan dia menjadi sebab dia merendahkan suaminya atau bahkan mengatur suaminya, ya. Mending kita punya istri yang biasa saja namun nurut sama kita, daripada kita punya istri pejabat tidak kita nikmati kesehariannya sama suami orang. Jadi wakil misalkan, rapat terus, suaminya di rumah aja nunggu, ya. Kemudian, ya, belum lagi pelayanan apa yang bisa dilakukan, ya. Bisa jadi kita lebih banyak menghabiskan umur bersama pembantu nanti, ya. Ini juga syariat membatasi, kan, perempuan untuk bekerja di luar memiliki syarat-syarat yang ketat, ya. Dan Islam juga melarang jadi pemimpin rumah tangga aja Islam larang, apalagi menjadi pemimpin daerah, apalagi menjadi presiden. Ini tidak boleh.
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuflihu qaumun wallau amrahum imra'ah. Tidak akan beruntung, sukses suatu kaum yang menjadikan wanita sebagai pemimpin mereka. Karena fisik dan mentalnya memang tidak diciptakan untuk itu. Kalau kita lihat fisik, ya, lemah, lentur. Pemimpin butuh kekuatan karena sewaktu-waktu ada gesekan, ada pertempuran, ada peperangan. Masa pemimpinnya mau diungsikan? Pemimpin sering akan keluar, sering dia rapat. Kalau dia perempuan, susah. Rapat bukan mahram, ya susah lagi. Ya. Mau berpergian nggak ada mahram, ya susah lagi. Ya. Pas dibutuhkan untuk hadir misalkan di medan perang, lagi hamil dia, ya susah. Ya. Atau mau menyampaikan sesuatu di masjid, saya menyampaikan wasiat kepada pasukannya, ya dia lagi haid misalkan, lagi melahirkan, akan banyak terkendala. Maslahat-maslahat orang banyak ini kalau pemimpinnya adalah wanita. Belum lagi suaminya yang terlantar di rumahnya, banyak. Ya, jadi sekali lagi, Islam bukannya tidak adil ketika menyuruh lelaki jadi pemimpin, sementara wanita tidak. Justru itulah keadilan. Ya, itu yang adil. Kalau dipaksakan yang lemah memikul yang berat, itu justru tidak adil. Ya. Jadi al-jah juga, status sosial ini seringkali menjadi penyebab istri itu ya sombong atau cenderung memimpin untuk mengatur suaminya. Makanya tinggal antum pikirkan, ya, antum mau jadi pemimpin atau mau jadi pelayan gitu. Ya. Sudah jadi pelayan tidak enak hidupnya, terlarang lagi dalam syariat, ya. Dipimpin itu terlarang. Awil mustawa ta'limi. Di antara penyebab kesombongan juga penyebab seorang memimpin suaminya karena akademiknya, ya, pendidikannya. Mungkin dia doktor, atau dia magister, atau dia sarjana, sementara suaminya tamatan SD. Jadi dia anggaplah, ya, pendapat ini pendapat lulusan SD. Enggak usah. Ini saya sudah nyusun skripsi 2 kali misalkan. Lebih layak kamu dengar. Nah, ini juga sebab yang betul. Betapa banyak orang yang mengatur suaminya, tidak menghargai suaminya karena merasa status, ya, atau tingkat pendidikannya lebih tinggi. Ya. Jadi coba kita fikirkan sebagai wanita, bagaimanapun tingginya pendidikan kita, kita dipimpin, ya, dipimpin. Ya. Dan ketika dia belajar bukan tujuannya agar memimpin suaminya. Ya, hendaklah dia niatkan ketika belajar, misalkan punya dia ilmu yang lebih, gunakan untuk mendidik anaknya. Ya, gunakan untuk mengajarkan anak-anaknya. Ya, bukan untuk melawan atau menjadi pimpinan bagi suaminya. Wa idza tama ila dzalika dha'fu az-zawj. Jadi sudah istrinya memiliki harta misalkan lebih, suaminya pas juga lemah, ya. Jadi kekuatan dimiliki oleh istri, kebetulan yang namanya suami ini lemah. Maka kalau demikian kata Syekh, faqad wafaqa syannu tabaqa, sangat cocok sekali akan dipimpin oleh istrinya, ya. Jadi istrinya berharta, kemudian dia pengangguran, kerjaannya nganggur aja di pinggir jalan, sementara istrinya kerja banting tulang. Nah, ini cocok sudah. Pasti nggak punya nyali dia, nggak punya taring dia di rumah tangganya itu, ya. Bisa jadi akan diomelin terus. Kenapa? Karena dia lemah mencari nafkah, sementara istrinya giat. Ini banyak, ya, orang-orang yang dihidupi oleh istrinya.
Falidzalika takhrujul mar'atu mata sya'at. Nah, beliau jelaskan sekarang imbasnya kalau lelaki tidak mampu lagi mengendalikan istrinya alias dia yang dipimpin, apa yang terjadi? Perempuan istri tersebut akan keluar kapan dia mau. Mau rapat nih, misalkan, jaga anak-anak. Nanti sepulang jam 1, misalkan, aduh. Ya. Dia mau kemana saja nggak berani suaminya melarang. Kenapa? Karena dia bosnya, ya. Wa talbasu ma sya'at. Dia pakai pakaian sesuai dengan kemauannya. Ya. Pakai pakaian yang sempit. Ya. Membentuk auratnya. Pakai wangian yang tercium sampai bermeter-meter. Enggak berani dilarang. Kenapa? Karena istri pemimpinnya. Wa rubbama tadakhalat fi syu'unihil khassah. Atau terkadang istri ini ikut mengaturnya dalam urusan yang khusus baginya. Enggak ada kaitannya dengan rumah tangga ini, urusan dia di luar, ikut dia, ya, ikut campur. Wa alaqatihi ma'al akharin. Ikut dia juga ikut campur kaitannya dengan hubungan dia dengan orang-orang lain. Fatakunu bidzalika hiyal qawwamatu alaihi. Jadilah istri yang seperti itu berarti adalah pemimpin atasnya. Wal mutasarrifah fi zimami amrihi. Dialah yang mengendalikan ya semua urusannya. Wa hadza khilafu ma ta'muru bihi asy-syara'i' as-samawiyyah. Kata beliau, bila ini terjadi, maka sungguh ini adalah perkara yang dilarang oleh syariat-syariat yang bersumber dari langit. Jadi syariat melarang, wal fitrus sawiyah, demikian juga fitrah manusia ini menentang hal tersebut. Lelaki memimpin itu ditentang. Farrajulul haq la yumkinu an yad'al mar'ata tatasallatu alaihi. Maka lelaki yang benar-benar laki tidak mungkin dia lepaskan kepemimpinannya, tidak mungkin dia biarkan wanita untuk menguasainya. Wa taslubuhu makanatahu syar'iyyah, kemudian merebutnya, ya, merebut kedudukan dia yang syar'i sebagai pemimpin. Ini syariat yang telah memberikan jabatan tersebut. Enggak mungkin lelaki yang betulan mau direnggut haknya tersebut. Al-mutamatsilah fil qiwamah wa ri'ayatil usrah, yaitu jabatan yang telah diberikan syariat kepada suami adalah kepemimpinan dan pengurusan terhadap keluarga. Fayakunu bidzalika 'urdan lidz-dzam. Karena kalau dia lakukan hal tersebut, menyalahi fitrah dan menyalahi syariat tersebut, maka ia akan jadi sasaran oloan bagi para lelaki. Ya. Tengah-tengah kumpul sama teman-teman, misalkan sedang melakukan aktivitas, sedang bekerja, ya, datang telepon, ya, dia dimarahin, disuruh ini, disuruh itu, disuruh ini, ya, kasihan dia suami, ya, dia akan diolok bahkan sama teman-temannya nanti. Idh yu'addu min saqtil mata', karena dia dianggap seperti barang yang tidak berharga lah. Wa tanzilu darajatuhu fi a'yunir rijal, dan akan jatuh wibawanya, derajatnya di mata para lelaki. Jadi kita harus terima bahwasanya lelaki berbeda dengan wanita. Lelaki adalah pemimpin bagi wanita, dan membaliknya menjadikan wanita sebagai pemimpin adalah menyalahi syariat. Beliau mengatakan wa qallama thaba lirrajuli 'aishun ma'a zawjatin takunu kalimatuha fawqa kalimatihi. Kata beliau, tak akan nyaman hidup seorang lelaki bersama seorang istri yang ucapannya
ya di atas ucapan suami. Nggak akan enak hidup sebagai suami. Ya, ucapan kita di bawah ucapan istri. Ya. Keputusan kita nggak mempan, nggak dianggap. Ya gimana kita akan nyaman hidup seperti itu? Wala ya'ni dzalika ay yakuna ar-rajulu mustabiddan. Tapi diingatkan lagi sama beliau, ya kita tidak sedang menganjurkan antum untuk menjadi suami yang bengis, diktator, tidak. Fa yaj'alu min zaujatihi adatan yusayyiruha kaifa syaa. Kita juga tidak ingin, ya, yang tidak dimaksudkan kata beliau menjadikan istri ya seperti barang yang diperlakukan kemana saja maunya. Merampas haknya sebagai manusia, merampas haknya sebagai istri. Ya, kalau seperti ini menghinakan istri namanya. Dan tidak mungkin ada istri yang tulus melayani suaminya kalau di bawah tekanan. Kalaupun dia jalankan maka mungkin karena takutnya, bukan karena ketulusan, ya karena keterpaksaan. Jadi kita tidak menyuruh untuk menghinakan wanita, ya, dan kita juga tidak ingin wanita tersebut memimpinnya. Intinya tengah-tengah. Wa innamal maqsud, kata beliau, maksud dari pembahasan kita inilah ayyuhafizar rajulu ala qiwamatihi. Hendaklah seorang suami menjaga kepemimpinannya. Wa antaqifal mar'atu 'inda hududiha, dan hendaklah wanita berdiri di batasan yang telah diberikan. Fala tata'addaha ila ma ya'niha. Jangan dia melampauinya kepada sesuatu yang bukan bagiannya. Tapi terkadang suami, ya, dia mengambil hak istrinya. Kemudian ketika dikasih tahu, langsung dia berdalil apa? Kamu jangan ngatur saya. Ini juga keliru. Ya. Misalkan malam waktunya memang bersama istri, ya, karena pagi dia sudah hilang nih untuk bekerja, malamnya bergadang lagi sampai larut malam, pulangnya ketika istrinya sudah tidur. Terus demikian, maka ketika istrinya nelpon suruh pulang, ini istri dalam kebenaran ini karena dia minta haknya. Dan suami ketika bergadang di luar terus-menerus, ini dia sedang menelantarkan hak istrinya. Maka ketika dia disuruh pulang, ini bukan mengatur namanya, ya. Jangan sampai dia berdalil kamu ngatur-ngatur saya saja. Ya, tidak. Ya. Karena emang ini jatahnya, begitulah. Ya. Kapan orang dikatakan zalim? Kalau sudah dapat jatahnya, kemudian dia minta sesuatu yang bukan jatahnya. Nah, ini nggak jelas nih. Ya. Jadi kita memang butuh mengenali mana yang menjadi hak kita, mana yang menjadi kewajiban kita, agar kita tidak salah pakai dalil nanti. Kecuali kalau memang jamnya kerja atau memang waktunya untuk istirahat, ya, kemudian diperintahkan tuh ini, perintahkan tuh itu, wajar dia bilang kamu jangan ngatur-ngatur, ini saatnya saya begini-begini, ini betul dia. Ya, karena memang ini giliran dia untuk ya melakukan pekerjaannya. Summa innal qiwamata 'alal mar'ati haqqun laha. Kata beliau juga, dan ketahuilah bahwasanya kepemimpinan suami itu hak bagi istri. Maksudnya istri itu berhak untuk mendapatkan apa? Kepemimpinan dari suaminya. Jangan sampai dia ditelantarkan, tidak jelas nafkahnya, tidak jelas ya hak-haknya. Jadi ini bukan kezaliman, justru ini adalah hak yang harus didapatkan oleh setiap istri. Dan ketahuilah wanita-wanita di barat sana iri sama wanita muslimah. Mereka di sana meskipun punya suami, berjuang hidup, bekerja seperti lelaki. Susah luar biasa, berat ya untuk hidup itu. Kenapa? Karena dia disamakan, ya, yang lemah disamakan dan yang kuat.
Sama-sama berkewajiban mencari nafkah dia. Makanya dia iri sama orang-orang muslim, muslimah. Ya, hidup tentram, dicarikan nafkah, ya, dilindungi. Ya. Mereka tidak dapatkan itu. Walan tajida lis-sa'adati ta'man talama anna az-zawj mufarritun fi dzalikal haqq. Kata beliau, seorang istri tidak akan pernah merasakan rasanya bahagia apabila suaminya tidak menjalankan kepemimpinan tersebut dengan benar. Ya. Tidak ada apa? Tidak ada kepemimpinan. Dibiarkan mau ngapain terserah, mau ini berlindungan enggak ada, semuanya enggak ada. Wal Islamu anqadha al-mar'ata min aydil ladzina yazdaruna makanaha wa ta'khudhuhumul jafwatu fi mu'asharatiha. Islam telah menyelamatkan wanita dari tangan-tangan suami yang bengis, diselamatkan dia, ya. Berarti orang jahiliyah kan sangat tidak menghargai wanita. Islam selamatkan. Kemudian faqarrara laha minal huquq ma yakfulu rahataha. Kemudian Islam memberikan rambu-rambu, ada hak-hak yang wajib dipenuhi oleh lelaki, sudah ditentukan oleh Islam ini. Lihat, Islam betul-betul memperhatikan wanita sampai ditentukan nih haknya, nih haknya, nih haknya. Jangan sampai itu tidak dia dapatkan. Ya, untuk diperhatikan oleh para suami. Karena yang demikian tuh hak-hak itulah yang akan menjadi sebab kenyamanannya. Wa yunabbihu ala rif'ati manzilatiha. Islam juga menjelaskan bagaimana tingginya kedudukan istri. Tsumma ja'ala lirrajuli haqqa ri'ayatiha. Lalu Islam menjadikan lelaki atau suami sebagai penanggung jawab kepemimpinannya. Ya. Jadi sekali lagi, Islam agama yang turun dari Allah, dan Allah paling tahu apa yang menjadi sebab keamanan antara istri dan suaminya. Makanya semua yang disyariatkan dalam Islam ini pasti kemaslahatannya besar, pasti. Karena itu bukan aturan buatan presiden yang mungkin bisa jadi jahil, atau DPR yang bisa jadi membuat karena kepentingan, bisa jadi. Ini Allah Subhanahu wa taala yang buat aturan. Enggak ada Allah menginginkan kepentingan apapun, enggak ada. Murni untuk kemaslahatan hambanya. Wa minasyahid ala hadza qauluhu, dan dalil bahwasanya lelaki lebih di atas wanita, firman Allah dalam surah Al-Baqarah 228, walahunna mithlu alladhi 'alaihinna bil ma'ruf, dan bagi para wanita, para istri, ya, ada hak, ya, sebagaimana dia memiliki kewajiban. Jadi ada haknya, ada kewajibannya. Begitu juga suami, ada haknya, ada kewajibannya. Kemudian Allah jelaskan, walir rijali 'alaihinna darajah, dan para lelaki, para suami di atas mereka satu derajat, ya. Dilebihkan suami itu derajatnya. Jadi jangan kita protes, Allah yang membagikan ini. Faja'alatil ayata lil mar'ah minal huquq mithlu ma lirrajul. Dalam ayat di atas Allah sebutkan istri punya hak sebagaimana suami juga punya hak. Wa idza kana amrul usrah la yastaqimu illa bi ra'isin yudabbiruh fa'ahaqquhum birriyasati huwar rajul. Sebagaimana urusan rumah tangga tidak mungkin beres kalau tidak ada yang jadi pemimpinnya, harus ada jadi pemimpin. Maka ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan lelaki yang paling berhak sebagai pemimpin tersebut. Kenapa? Alladzi sya'nuhul infaq. Karena lelakilah yang paling pas ditugaskan untuk mencari nafkah, paling pas. Kuat dia ngangkut-ngangkut barang, ya, nyocok dia bergaul sama orang di luar sana, ya, sesuai fisiknya, mentalnya, tidak mudah menangis, tidak mudah terbawa perasaan, cocok dia untuk ditugaskan bekerja.
Ya, maka dia cocok jadi pemimpin. Wal qudrah ala difa'il adza anha. Dan kalau dibandingkan laki dan perempuan, kira-kira mana yang lebih bisa diandalkan untuk melindungi? Salah satunya ya lelaki. Ya. Ini secara fitrah juga demikian. Misalkan datang ya ular misalkan, ya laki lebih pas untuk ya melawannya atau membunuhnya. Kalau perempuan jadi pemimpin, cacing aja dia sudah loncat ya. Ngelihat ya sesuatu yang biasa saja lari, sembunyi. Bagaimana akan jadi pemimpin? Intinya jangan kita ikut-ikutan lah. Ya. Syubhatnya orang-orang barat yang mengatakan harus sama laki dan perempuan itu ya. Jadi menyamakan yang tidak sama adalah kebodohan ya. Menyamakan yang tidak sama adalah kezaliman. Wa hadza mastahaqqa bihi ad-darajah al-musyar ilaiha fi qawlihi. Jadi karena lelaki sudah memiliki derajat yang lebih tinggi dari wanita ya, karena Allah mengatakan walir rijali alaihinna darajah, lelaki memiliki derajat di atas wanita. Makanya Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa dalam surah An-Nisa ayat 34. Allah dengan tegas mengatakan para lelaki adalah pemimpin bagi wanita. Ya, karena waktu ya, sudah mendekati jam 9. Insyaallah pembahasan ini kita akan tuntaskan pada pertemuan selanjutnya. Kaitannya dengan alasan-alasan kenapa lelaki yang paling berhak menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Beliau akan jelaskan, tapi agak lumayan banyak. Daripada kita ambil sepotong, mendingan insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Demikian mungkin yang bisa kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar setia Satu Radio dan juga para pemirsa Rinyah TV dimanapun Anda berada. Demikian telah kita simak bersama nasihat-nasihat yang telah disampaikan oleh Ustaz kita di pertemuan kali ini dalam pembahasan tentang salah satu kesalahan dari suami juga, yakni menyerahkan kepemimpinan kepada istri, kepemimpinan keluarga kepada istri. Semoga apa yang tadi telah kita simak bersama bermanfaat bagi kita semua dan terutama dapat kita amalkan, dan juga semoga semakin menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum kita akhiri iman kita, mungkin kita akan langsung mengajukan satu buah pertanyaan saya di kesempatan kali ini, mengingat keterbatasan waktu. Di sini kita akan langsung mengajukan pertanyaan yang datangnya dari pendengar kita yang berada di seputaran Lombok Timur, yakni Yati yang berada di Dasar Lian. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, apakah benar nanti di surga seorang lelaki atau perempuan akan mendapatkan istri banyak maupun suami yang banyak untuk suami atau istri? Kalau begitu bagaimana dengan istri dan suaminya di saat di dunia? Apakah bisa bertemu kembali di akhirat Ustaz dengan keluarganya, terutama suami ataupun istrinya di surga? Mohon penjelasannya Ustaz. Ya, perlu kita luruskan ya. Jadi yang betul adalah seorang mukmin yang laki-laki yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia ini ya. Kemudian istrinya yang di dunia ini kalau sama-sama taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan berjumpa lagi di akhirat sana. Ya, dengan hubungan yang lebih indah, tanpa ada cekcok lagi, tanpa ada saling benci lagi, karena Allah Subhanahu wa taala bersihkan semua hati penduduk surga dari kedengkian, kebencian, iri, tidak ada. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala akan pertambah cantik istri yang dibawa dari dunia ini. Bahkan sebagian ulama mengatakan kecantikannya justru mengalahkan kecantikan bidadari-bidadari surga.
Demikian juga yang laki-laki, Allah rubah posturnya seperti postur Nabi Adam, dan ketampanannya juga diberikan ketampanan yang luar biasa, karena di sana adalah tempat senang-senang, sehingga yang dipandang indah, ya, yang dirasakan dalam hatinya pun indah, yang dimakan, yang diminum serba enak. Jadi semua luar dalam serba indah. Dan disebutkan juga lelaki di surga akan memiliki, ya, istri lebih dari satu. Ya, sebelum para wanita protes, ingat dulu ini adalah ketetapan Allah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang membuat manusia atau perempuan di dunia ini cemburu misalkan sama madunya, Allah mampu membuatnya nanti bisa jadi senang dengan madunya, bisa jadi, ya. Allah maha mampu, ya. Allah bisa membuat rasa cemburu ada dengan sesuatu, bisa juga merubahnya, membuat dia bahagia dengan sesuatu yang sama, ya, bisa. Makanya di surga jangan kita bayangkan dengan hati kita yang kotor di dunia ini. Ya, dikit-dikit mau cakar madunya misalkan, dikit-dikit mau jambak rambutnya. Ini di dunia. Kenapa? Karena hati kita ini masih tidak bersih. Kalau di sana luar biasa, ya. Tidak ada lagi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kedengkian. Wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin. Kami cabut, kata Allah, ya, rasa dengki yang ada dalam dada-dada mereka. Jadi enggak ada lagi. Jadi lelaki akan memiliki istri lebih dari satu dan tidak akan menimbulkan konflik sedikit pun dengan anti, ya, istrinya yang di dunia ini. Bisa jadi harmonis luar biasa. Dan kebahagiaan di surga itu bukan hanya masalah itu. Perempuan akan diberikan sesuatu yang disenangi di surga. Pakaiannya dikasih semewah-mewah pakaian, perhiasannya, ya, senang wanita perhiasan. Bisa jadi hal-hal demikian juga membuat dia tidak sempat, ya, sampai akan mengurusi cemburu dan ini. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah, ya, mengkondisikan yang demikian itu. Intinya anti harus suudzon sama Allah. Di surga itu enggak ada orang sakit angan lagi, ya. Enggak ada orang yang dongkol hatinya lagi. Semua bahagia. Itu jaminan dari Allah. Jadi nanti enggak usah pikirkan detailnya, yang jelas pikirkan bagaimana cara masuk surga, sudah, ya. Kemudian apakah wanita punya banyak pasangan? Ini tidak benar, ya. Wanita tercipta baik di dunia maupun di akhirat, fitrahnya tidak ingin berada di bawah suami yang banyak, karena menyalahi fitrahnya, ya. Dan berbeda, ya, kita berulang kali jelaskan, tidak sama, ya. Baik di dunia misalnya yang protes kenapa wanita enggak boleh lebih dari satu, banyak. Coba di dunia kalau satu perempuan suaminya 4, nasabnya bagaimana terus? Bin siapa nanti anaknya? Masa bin 4-nya langsung? Dan juga suami, nggak ada suami mana yang mau 4 orang misalkan punya satu istri. Gimana cara pembagiannya? Ya, susah. Baik secara akal, secara syariat tidak bisa emang disamakan laki dengan wanita. Demikian juga di surga para ulama, ya, perempuan tetap memiliki satu suami dan itu akan membuatnya bahagia, sudah, ya. Jadi semua yang masuk surga bahagia, nggak ada kendala. Termasuk ini bukanlah kendala, ya. Jadi itu jawaban kita, ya, laki dan istrinya ketemu di surga kalau sama-sama taat. Kalau suaminya taat, istrinya enggak, ya enggak ketemu. Ya, istrinya di neraka, suaminya di surga akan mendapatkan istri yang lain, yang lebih cantik dari yang di dunia ini. Ya, ada lagi. Syukur Ustaz atas nasihat dan jawabannya. Semoga bermanfaat untuk pertanyaan kita dan untuk seluruh kaum muslimin yang mengikuti acara di kesempatan kali ini. Dan itu pertanyaan yang dapat kami ajukan di kesempatan kali ini, mengingat keterbatasan waktu, kami sampaikan jazakallahu khair kepada Ustaz yang telah meluangkan waktunya di kesempatan kali ini untuk memberikan kita nasihat-nasihat. Dan insyaallah kita akan berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya untuk kita simak kembali nasihat-nasihat yang akan disampaikan oleh Ustaz kita. Tentunya kami yang berdua di kesempatan kali ini mengucapkan jazakumullah khairan katsira kepada seluruh para pendengar dan para pemirsa sekalian yang masih tetap setia bersama kami di kesempatan kali ini. Dan tentunya semoga apa yang tadi telah kita simak bersama bermanfaat untuk kita semua dan terutama dapat kita amankan dan juga semoga semakin menambah keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.